Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini, Rabu 28 Mei 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako bantuan pangan non-tunai tahap kedua tahun 2025. Yes, hari ini bantuan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 disalurkan serentak secara bertahap. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial yang disapa dengan Gus Ipul. Dengan dimulainya penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT menjadi bukti nyata komitmen pemerintah menyalurkan bantuan di akhir Mei menjadi nyata. Nah, daerah mana saja kah yang mulai cair secara bertahap? Simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu ceria, mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa hari menunggu informasi kapan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 dicairkan, akhirnya tercerahkan. Orang nomor 1 di Kementerian Sosial secara langsung mengumumkan secara resmi penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap 2. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mulai hari ini, Rabu 28 Mei 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako bantuan pangan non-tunai tahap kedua tahun 2025 secara serentak dan bertahap. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan pencairan bantuan sosial Bansos triwulan kedua pada Rabu sore 28 Mei 2025. Bansos disalurkan kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat KPM melalui program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai. Ada sekitar 1,8 juta KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial, selanjutnya tidak lagi layak menerima bantuan. Sementara 1,8 juta keluarga miskin yang belum menerima bantuan akan masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial. Ini sekaligus adalah upaya untuk membuat program pemerintah lebih tepat sasaran dan bisa diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan penuh keyakinan, Gus Ipul mengatakan, insya Allah per hari ini ada sekitar 16.500.000 KPM untuk program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai yang disalurkan lewat Himbara dan PT Pos Indonesia. Kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sosial Jakarta Pusat, Rabu 28 Mei 2025. Untuk pertama kalinya, penyaluran bantuan sosial menggunakan DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. DTSEN adalah data yang mencakup kondisi individu dan keluarga yang menyatu dan lengkap. Tentu akan terus dimutakhirkan setiap 3 bulan bersama Kementerian Sosial, BPS, dan pemerintah daerah. Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran Bansos dilakukan berdasarkan data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN. Gus Ipul menyebut sebanyak 1,8 juta KPM yang dinilai tidak lagi layak menerima bantuan telah dicoret dari daftar penerima. Maka pada triwulan kedua ini mereka tidak mendapatkan lagi bantuan, baik itu mungkin PKH maupun sembako. Ujarnya, jatah 1,8 juta KPM tersebut dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.
Nah, dengan begitu, kalau pemutakhiran data dilakukan secara rutin dan partisipasi masyarakat semakin luas, insya Allah data akan semakin akurat dan memastikan program-program bansos tepat sasaran. Pungkasnya. Alhamdulillah ya teman-teman, pengumuman penyaluran bantuan sosial tahap kedua diumumkan langsung oleh orang nomor 1 di Kementerian Sosial. Dan pada akhir Mei akan menyalurkan bantuan sosial Bansos tahap 2 sudah dimulai secara serentak namun bertahap. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya perbedaan penyaluran di tahap-tahap sebelumnya. Antara lain seperti disampaikan oleh Menteri Sosial Gus Ipul, yaitu untuk penyaluran bantuan sosial pada tahap kedua, untuk pertama kalinya penyaluran bansos kali ini akan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Tenaga ahli Menteri Sosial bidang perencanaan evaluasi kebijakan strategis Kementerian Andi Kurniawan dalam keterangan tertulis Senin 27 Mei 2025 menjelaskan DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. DTSEN dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik BPS secara berkala, divalidasi dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Dengan demikian, penyaluran bansos yang mengacu pada DTSEN akan lebih tepat sasaran. DTSEN bersifat dinamis, karena itu selalu dimutakhirkan tiap 3 bulan sekali, katanya. Andi menjelaskan dasar hukum DTSEN merujuk pada instruksi Presiden Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN. Lewat DTSEN, bantuan sosial diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi kemiskinan secara efisien dan akuntabel. Untuk menjaga kredibilitas data, tata kelola DTSEN melibatkan lembaga berwenang dan memiliki kredibilitas serta dimutakhirkan secara berkala, katanya. Bansos Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT tahap 2 siap disalurkan. Kata tenaga ahli Menteri Sosial bidang perencanaan evaluasi kebijakan strategis Kementerian Andi Kurniawan dalam keterangan tertulis Senin 27 Mei 2025. Nah teman-teman, kemudian daerah mana sajakah yang sudah mulai pencairan? Gus Ipul memberi sinyal bahwa penyaluran PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 secara serentak dimulai, namun secara bertahap. Pernyataan Menteri Sosial ini memberi harapan kepada para KPM bahwa bantuan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 benar-benar telah dimulai dan secara bertahap. Nah, perlu dipahami, makna secara bertahap tidak berarti seluruh penerima KPM sudah dapat transferan saldo sejak diumumkan. Akan tetapi, bantuan terus berproses sejak dimulai hingga merata ke seluruh KPM yang telah ditetapkan. Hingga batas penyaluran bantuan sosial tahap kedua yang dijadwalkan berakhir pada penghujung bulan Juni tahun 2025. Beberapa kegiatan Kementerian Sosial terkait penyaluran PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2. Kick-off penyaluran serentak, pendampingan penyaluran, monitoring penyaluran, desk pengaduan online dan offline. Nah, teman-teman mungkin seperti itu ya untuk informasi dimulainya penyaluran bantuan sosial untuk PKH dan BPNT tahap kedua. Semoga infonya bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Dan yang belum berlangganan berita ini, mohon untuk di-subscribe dan like serta share ke grup-grup teman-teman punya. Demikian untuk informasinya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.